Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqna bil iman wal islam wa razaqna bil qur'anil azim wa a'tana Allahu 'alaina wa 'alaikum bi syahri Ramadan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق التقوى فإن التقوى أساس النجاة في حياة الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى في كتابه العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia di siang hari ini di hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Lebih-lebih hari Jumat yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kita masih senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita mampu menunaikan kewajiban kita menjalankan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu seharusnya dan selayaknya kita harus mengucapkan rasa syukur terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Cara terbaik mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan itulah insyaallah kasih sayang dan rahmat Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Kemarin seluruh komponen bangsa ini bersama-sama bersyukur atas lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita. Falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Kita sebagai orang Indonesia tentu memahami betul bahwa Pancasila adalah landasan dalam kita bermuamalah sebagai sesama anak bangsa. Maka jika ada sebagian dari kita yang masih mempertanyakan, yang masih menginginkan agar Indonesia itu diubah menjadi satu negara yang berdasarkan pada keyakinan dan kelompok tertentu, mungkin kita harus mendoakan kepada mereka sekaligus mengajak berbicara dengan cara yang terbaik agar bisa memahami bahwa Pancasila itu sendiri ternyata tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sangat sejajar, sangat seiring sejalan dengan surat Al-Ikhlas yang menegaskan tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan ya Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Allah Subhanahu wa taala itu sama. Ini sama persis dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tentu ketika para founders
merumuskan Pancasila ini tidak sembarangan. Ada satu proses dialektika yang panjang, sehingga ketika ada saudara kita yang entah karena begitu semangat Islam tetapi tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi dalam kebangsaan kita, mungkin harus kita rangkul, itu kita ajak bersama-sama kembali memikirkan bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang moral, bangsa yang memang Allah ciptakan dalam keadaan syu'ub wa qabana, bukan untuk menjadi tunggal, tapi kita ta'arufu agar kita saling kenal, lalu dengan kenal itu kita saling mensyukurinya. Sila kedua misalnya, sila yang mengajarkan kita tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, ajakan kepada kita untuk saling menghargai kepada sesama manusia, dan juga ajakan kepada kita untuk selalu berbuat adil. Al-Quran dari awal sampai akhir selalu berbicara tentang bagaimana kita menghargai manusia. Walaqad karramna bani Adam. Perintah Allah yang lain, kita diminta untuk senantiasa saling berbagi karena manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Perintah untuk berbuat keadilan juga sangat banyak sekali dalam ayat suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'dilu huwa aqrabu taqwa. Ayat-ayat tadi itu adalah bagian kecil dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita melakukan kemanusiaan, kita menghargai kemanusiaan, sehingga kita harus senantiasa menghormati perbedaan apapun selama dia masih menjadi manusia. Inilah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ajaran Islam yang diajarkan oleh para sahabat tadi dan salafus saleh. Maka jika ada satu kelompok, satu orang, dua orang yang kemudian mereduksi makna Islam hanya sebagai sebuah al-aqidah wa syariah, lalu kemudian makna aqidah dan syariah itu sendiri dikerucutkan hanya sebagai at-tatbiq asy-syari'atul islamiyah, penerapan syariat Islam, sungguh itu bagian dari cara untuk Islam itu sendiri. Karena Islam itu sendiri memang diciptakan dan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melalui Rasulullah SAW agar menjadi rahmat kepada sekalian orang, rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu alaihi wasallam. Butir ketiga dari Pancasila yaitu persatuan itu juga merupakan intisari dari ajaran Islam. Islam sangat mengharapkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayatnya pun jelas, sharih dan waqih bahwa kita diminta dengan kalimatul amr. Untuk apa itu? Kalau kita ngaji usul fikih biasanya dan itu wujud selalu menunjukkan bentuk kewajiban yang harus kita jalankan. Perintah bersatu adalah perintah yang ada dalam Al-Quran dan wajib untuk kita jaga. Dan perintah kedua, wala tafarraqu, kita tidak boleh tercerai-berai. Maka sesungguhnya sila ketiga persatuan Indonesia sangat sering sejalan dengan ajaran Islam. Sila yang keempat adalah musyawarah. Sila yang mengajarkan bagaimana kita harus saling menghargai antara berbagai macam pandangan dan pendapat. Sila yang mengajarkan kepada kita untuk bisa toleran terhadap perbedaan. Maka Al-Quran juga mengajarkan tentang bagaimana cara kita ketika kita ingin memutuskan sesuatu. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dalam berbagai macam persoalan yang kita ada. Karena dengan musyawarah, insyaallah rahmat dan kasih Allah akan diberikan kepada kita semua. Maka sesungguhnya sila keempat yang menjadi landasan dan dasar dari demokrasi kita itu sangat seiring sejalan dengan ajaran Islam. Hanya saja mungkin untuk kritiknya, ketika ajaran itu begitu mulia, value itu begitu agung, dalam praktek lalu terjadi kegelaran, itulah tugas kita bersama untuk saling mengingatkan. Tapi bukan berarti praktek yang kegelaran itu kita kebiasaan menjadi satu kesalahan yang akhirnya solusinya harus diubah menjadi dibuat Pancasila digantikan dengan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara dan dasar negara yang lain. Ini adalah cara berpikir yang salah. Hadirin tidak cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sila kelima, sila yang terakhir yaitu sila yang mengajarkan kepada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pada kita meminta kepada kita semua pada penerus dari bangsa kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan untuk senantiasa bekerja, berusaha mendebarkan keadilan kepada seluruh rakyat. Ini tentu saja sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim yang jelas-jelas meminta kita untuk agar senantiasa menjunjung keadilan.
Hadis Rasulullah juga sangat banyak berbicara tentang keadilan ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat itu adalah bukti nyata bahwa Al-Quran seiring segala dan selain iman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pemerintah kepada kita untuk bersikap berbuat adil dan menjauhi kemungkaran. Salah satu kemungkaran itu adalah tidak mau menebarkan, membagikan keadilan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan ayatnya jelas, siapa yang memperhatikan mereka adalah orang yang butuh, orang yang miskin, harus senantiasa menjadi perhatian kita semua. Dan itu semua sudah diatur dalam detail dari dasar negara kita yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa orang miskin, anak telantar semua diharapkan. Islam sesungguhnya tidak sedikit pun bertentangan dengan dasar negara kita, dengan Undang-Undang Dasar kita. Hanya saja ketika prakteknya masih belum sepenuhnya optimal, itulah tugas kita bersama. Maka melalui sidang Jumat yang mulia ini kebetulan juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan bertepatan dengan peringatan tanggal 1 Juli sebagai hari Pancasila yang kita rayakan kemarin secara bersama-sama sambil kita bermunajat kepada Allah dan doa semoga bangsa ini senantiasa terbaik dan diberikan rahmat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa ini selalu dicurahkan kasih sayangnya agar nanti menjadi bangsa dan berwafur serta para pemimpin bangsa ini senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa lurus dan siratal mustaqim dalam mengemban amanah dan kepemimpinannya, sehingga tujuan para fadil-fadil menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera bisa terwujud pada akhirnya. Amin Allahumma amin. Terakhir, kesempatan yang mulia dari suci Ramadan ini, mari kita gunakan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita dengan cara berbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak qiyamul lail malam hari, selain sholat tarawih, sholat tahajud pun kalau bisa harus kita perbanyak, lebih banyak dari biasanya. Surah Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran, bersama maknanya dan berupaya mengamalkan pun juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Habis dari itu, karena ibadah puasa juga mengajarkan dimensi sosial selain dimensi vertikal, dimensi spiritual, maka seharusnya juga kita melatih di bulan suci Ramadan ini untuk beringat hati, berbagi kebahagiaan kepada saudara kita yang dibutuhkan, berinfak, bersedekah, memberikan takjil, memberikan buka puasa kepada saudara kita yang dibutuhkan. Itu amalannya tidak kalah hebat dan pentingnya dari hanya kita sholat, membaca Al-Quran, dan kemudian kita berdiri sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena salah satu tanda dari orang yang bertakwa yang dijadikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran sebagai tujuan akhir dari orang yang berpuasa itu adalah balansi atau keseimbangan antara muamalah ma'al khaliq atau muamalah ma'allah dengan muamalah ma'al makhluk. Keseimbangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan kita dengan sesama makhluk-makhluk Allah. Jika kita mampu membalansi itu semua, sholatnya rajin, ibadahnya luar biasa, lembut hatinya, suka membantu, lalu kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi orang yang dermawan, ringan tangan, mudah untuk memberikan bantuan dan ringan beban orang lain, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tidak adalah di tempat yang layak di dunia maupun di akhirat kelak, kecuali nanti adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Di dunia dia akan senantiasa mendapatkan solusi atas segala macam persoalan hidupnya dan akan diberikan rezeki yang tidak terkira-kira serta jumlahnya pun tidak bisa kita hitung, serta di akhirat kelak tempatnya hanya jannatul na'im. Amin Allahumma. Semoga Allah menerima segala amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan, amal ibadah kita yang lain, baca Al-Quran kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, dan akhirnya semua menjadi bekal kita untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Amin Allahumma. Barakallahu lana wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.